doakan tahun depan berangkat umroh. Yang jawab salamnya rada kencengan, saya doain tahun depan berangkat haji. Yang dia masih bujangan, saya doain tahun depan nikah. Yang dia belum punya anak, saya doain biar punya anak. Yang anaknya mohon maaf masih rada bader, saya doain biar jadi anak yang soleh. Yang lakinya punya bini atuh, itu dirawatin aja. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin imamil muttaqin sayyidil gurril muhajjirin wa ala alihi wa sahbihi al mujahidin at-tahirin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa syarif wa azim wa majid ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yaqulullahu ta'ala fi muhkami tanzili wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa qala nabiyyuna wa nabiyyukum Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Atau kama qala al-ayah, atau kama qala rasul, sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Khadratil abail kiram, para hadirin, para asatid, para hujjat, para sepuh, tokoh masyarakat, hadirin jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, rahimakumullah. Yang saya hormati wabil khusus Tuan Rumah Sahibul Bait, yakni Ketua Panitia Mushola Al-Abrar Al-Ustaz Bapak Muhammad Anhar. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat afiat, bisa terus mengadakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan doain biar duitnya banyak. Kalau dia duitnya banyak, Maulid insyaallah nggak berhenti. Yang paling penting niat dan tekadnya kuat. Yang saya hormati juga Al-Mukarram Al-Ustaz Abah Surahman, orang tua kita, sepuh kita. Ini cakep ini. Saya tadi ketika dengar beliau baca tahlil, kirim-kirim arwahnya banyak ke para aulia sholihin, banyak ke para wali-wali Allah. Nanti satu kutip sedikit aja. Siapa orang yang membaca Fatihah menghadiahkan kepada ruh orang yang saleh, wali min auliyaillah. Andai kata wali itu tidak pernah jumpa atau tidak mengenal orang tersebut, maka dipastikan orang yang mengirim Fatihah walau satu kali akan mencari siapa orangnya, dan itu nanti akan mendapatkan syafaat dari wali tersebut. Kita doain Abah Surahman dalam keadaan panjang umur, sehat afiat. Mudah-mudahan dengan umurnya beliau bisa manfaat ilmunya buat kita semua. Yang saya hormati Al-Mukarram Al-Ustaz Jarkasi selaku MC. Ini MC juga lumayan ini, lumayan banyak menghibur, banyak ketawa. Kalau dilihat hidupnya nggak pernah banyak dulu namanya. Kelihatannya banyak bersyukur. Karena tanda orang bersyukur itu biasanya orangnya murah senyum, nggak banyak pikiran. Kalaupun ada sama dia paling umpetin dikit. Yang saya hormati Al-Mukarram Al-Ustaz Ridwan Habibi. Yang saya hormati Al-Mukarram Bapak Haji Haikal Amir. Yang saya hormati kori kita Ustaz Rian Mustafa
dan para hadirin lainnya yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, Pak. Insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada hadirin semua. Hadirin, ini udah jam 9:40. Saya tadi sudah berbicara musyawarah. Saya datang kemari ini wasilah sababiyah Ustadz Ridwan Habibi, atau kalau di lapangannya dikenal dengan panggilannya Abang Pengel. Ini Ustadz merangkap banyak pekerjaannya. Tukang potong kambing insya Allah bisa, sampi bisa, dagang bisa, sampai masak kembuli bisa. Jadi kalau mau pesen makanan gak usah jauh, ini orangnya. Sampai baca maulid ini sering dipanggil. Rumahnya gak jauh, paling kurang lebih 10 menit ke belakang. Ini saya dapat wasilah dari beliau kemarin kurang lebih seminggu, dibilangin ada waktu ngisi acara maulid gak di dekat Pik Penggilingan. Saya jawab insya Allah. Saya lihat-lihat ini lah, pernah saya tebak di belakang. Saya pernah masuk ke belakang itu ke rumahnya dekat Pak Kiai Haji Asbul Hadi ya, kalau tidak salah. Iya, saya pernah ngisi kegiatan taklim di situ kurang lebih 2 tahun lamanya. Akhirnya sudah cukup saya kita dan kembali lagi ke kampung-kampung lain. Saya kemarin ini ada tetangga saya, Haji Haikal ini cucu daripada cicit Kiai Hasbiullah Ilyas. Ini Kiai Hasbiullah bin Kiai Hasbiullah bin Guru Anwar ya? Mualim Daya. Jadi ini dia punya mamang, dia punya paman, ini guru ngaji saya Kiai Saifullah di antaranya. Ini tetangga, deketan ternyata rumahnya. Lah ini ada di mari, katanya sepupuan sama pemimpinnya. Ustaz siapa? Ketua Musyawarah Al-Abror ya? Iya, saya tadi dengerin dari MC-nya terus ngomong, oh ya udah. Saya ringkas saja, kurang lebih setengah jam paling lama, 20 menit paling cepat. Hadirin jamaah rahimakumullah, berbicara mengenai kisah maulid baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling pertama ialah Nabi Muhammad sebelum dilahirkan Allah Subhanahu wa taala sudah terterakan di dalam hadis qudsinya dari kalam Allah sampaikan, laulaka ya Muhammad ma khalaqtud dunya wa ma fiha, yang artinya kata Allah di dalam hadis tersebut, seandainya tidak ada engkau ya Rasulullah, seandainya tidak ada engkau ya Rasulullah, seandainya tidak ada engkau ya Rasulullah, maka tidak akan aku ciptakan dunia dan seisinya. Artinya apa? Allah ciptakan isi dunia dan langit, kalau bukan perantara dari Rasulullah tidak akan Allah ciptakan. Kita wajib hukumnya bertawassul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa wajib? Karena kita bisa mengenal tentang Islam, tahu tentang pelajaran Islam, bagaimana caranya beriman kepada Allah. Kalau bukan Rasulullah, kita tidak akan tahu tentang Islam. Makanya nikmat yang paling amat terbesar adalah diturunkannya seorang Rasul, yakni baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Poin pertama. Poin yang kedua adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dalam keadaan usia bayinya sudah ditinggal oleh kedua orang tua kandungnya. Ibu kandungnya meninggal. Siapa nama ibu kandungnya Rasulullah? Siti Aminah. Siapa nama ayah Rasulullah? Sayyidina Abdullah. Rasulullah Nabi Muhammad meninggal, tinggal oleh ibu dan kandungnya dalam keadaan yatim piatu. Didikan yang pertama Allah kasih kepada Nabi Muhammad adalah didikan sabar. Makanya sampai ada hadis Rasulullah, adaba ya Rabbi wa ahsana ta'dibi. Baguslah perisai Nabi Muhammad, baguslah akhlak Rasulullah, karena Allah yang langsung mengajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kalau saya bahas tentang Nabi Muhammad, tentang Rasulullah 7 hari 7 malam tidak akan kelar. Sampai 1 tahun pun nggak kelar karena saking banyaknya. Saya akan ngambil poin-poinnya saja. Nabi Muhammad dalam keadaan usia bayinya, dalam keadaan usia kekanak-kanakannya sudah ditinggal oleh orang tua. Makanya sampai ada hadis, ingat, siapa orang yang mencintai anak yatim, maka kata Rasulullah, ana wa kafil yatim fil jannah hakada. Maka kalau Rasul, siapa orang yang dia cinta kepada anak yatim, siapa orang yang dia sayang kepada anak yatim, maka jaminan dari Rasulullah, dia bersama Rasulullah di dalam surga hakada, bagaikan ibarat wajah, kata Rasulullah. Kok bisa? Hadis yang lain menyatakan, kata Rasul, as-sahih khalilullah, orang yang murah tangan, orang yang derma, orang yang sering sedekah, orang yang enteng mau bantu umat, maka dia menjadi kekasihnya Allah. Sampai-sampai ada hadis tambahan, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Siapa orang yang ingin ditolong sama Allah, siapa orang yang ingin dibantu sama Allah, maka berusaha belajar praktek bantu sesama saudara muslim lainnya. Itu hadis. Kita wajib beriman dan percaya. Kalau sudah yang berkata Al-Quran, kalau yang berkata hadis, hukumnya wajib diiyakan, percaya. Jangan ada keraguan, karena bisa kufur nanti kalau tidak percaya dengan hadis dan Al-Quran. Poin kedua. Poin ketiga, saya akan menyampaikan hadis. Kata Rasulullah, "Kadzdzabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Di hadis yang lain Rasul menyampaikan, "Adibu auladakum ala salatati isqatin." Kata Rasul sampaikan kepada sahabat dan umatnya, didik anak-anak kalian dengan 3 perkara. 3 pekerjaan ini Rasul sudah pesan kepada umatnya. Apa yang disampaikan oleh Rasul? Adibu auladakum, didik anak-anak kalian terhadap 3 kerjaan. Hubbu nabiyikum al-awwal, cintai para nabi dan para rasul. Ingat, siapa orang yang benci kepada Nabi Muhammad, siapa orang yang benci kepada Rasulullah, bahkan sampai dia nantang bangkang kepada Rasulullah di masa hidupnya Rasulullah, Rasul sudah menyampaikan, faman raghiba an sunnati falaysa min. Siapa orang yang benci, siapa orang yang bangkang, siapa orang yang tidak patuh kepada Rasulullah di masa hidup Rasul sudah menyampaikan falaysa minni, maka dia bukan termasuk umat Nabi besar Muhammad. Cintai para nabi dan para rasul. Ini kalau kita dari awal nih ya, kita berangkat dari rumah sampai ke sini semua biiznillah. 1 langkah, 2 langkah, puluhan langkah, sampai ratusan langkah duduk baca salawat. Ini keistimewaan salawat jangan dianggap enteng, karena salawat ini mohon maaf dibaca dalam keadaan riya saja, dibaca dalam keadaan riya, dipuji orang, pengen disanjung orang, itu salawat tembus, tidak ada hijab, dikabul oleh Allah. Riyanya saja diijabah, riyanya saja diterima, apalagi dia lillahi ta'ala. Itu keistimewaan salawat. Karena salawat ini adalah satu karunia pemberian dari Allah kepada Rasul yang begitu istimewa. Siapa orang yang bersalawat satu saja, maka Allah memberikan rahmat kepada orang tersebut 10 kebaikan. Bayangkan, kenapa kita tadi saya dengar dari Qori menyampaikan, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Kita kalau ingin mendapatkan kebaikan, rahmat dari Allah, ini sandingan dengan ayat yang lain ada di Al-Qur'an. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, atau kama qala ayat. Kalau ingin mendapatkan rahmat kebaikan dari Allah, maka sering-sering menyebut Allah sebanyak mungkin. Artinya sandingkan dengan Rasulullah, bahwa siapa orang yang ingin mendapatkan kebaikan langsung dari Allah, sering-sering infakkan harta
nggak mampu infak dengan uang, kita nggak mampu infak dengan duit. Sedekah itu banyak caranya. Berzikir bagian sedekah kepada Allah. Makanya salawat itu bagian sedekah, bagian mengingat kepada Allah. Bila mana kita banyak dosa, banyak kesalahan kepada Allah. Saya ini sebetulnya nggak pantas ceramah. Ini hanya nasihat buat saya dan buat hadirin semua. Mengingatkan karena kerja kita itu bagus. Kita berdoa kepada Allah, pulang dari tempat dosa semua kita rontok diampuni oleh Allah. Yang paling penting apa? Jangan jauh-jauh dari pembacaan maulid Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Karena orang yang berselawat keistimewaannya saya buka sedikit. Bu, pengen hidup dalam keadaan enak apa enggak? Ibu pengen punya bayar juga? Mau saya kasih bocoran? Ya, nggak kompak. Ibu pengen hidup punya banyak duit gak bu? Dibayar duit buat ibadah. Pulang dari sini Rasul mengajarkan kepada umat. Apa kata Rasulullah? Siapa orang yang membaca Al-Quran 3 kali, yakni surah Al-Ikhlas, ketika dia buka pintu ke dalam rumahnya, maka orang tersebut dijamin oleh Rasulullah. Ketika dia mau masuk, dia baca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bukan hanya orang yang baca, bahkan tetangganya diberikan kekayaan, kesejahteraan. Itu keistimewaan orang yang ketika baca surah Al-Ikhlas. Ini kaitannya dengan tadi yang tadi saya sampaikan belum dibuka. Hubbu nabikum wa ali baitikum wa qiraatil Quran. Saya sudah kupas lebih dulu. Ibu kalau pengen banyak duit, pengen berkah rezeki, ketika siap mau masuk rumah atau keluar rumah, amalkan dari Rasulullah, sering-sering baca surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali ketika mau masuk rumah ataupun mau keluar rumah. Fa insya Allah dengan izin Allah, dengan barokah daripada Quran yang mulia, dengan berkah surah Al-Ikhlas, Allah gampangin rezeki. Dan itu dipraktikkan oleh sahabat, terbukti nyata bahwa orang itu dalam keadaan tadinya miskin dikayakan oleh Allah. 3 kali sebelum masuk rumah. Ada lagi bu, mau lagi bu. Siapa orang yang pengen punya fakihatus syajaratun nukut, yang dia pengen punya buah duit dari Allah, artinya orang ini duitnya gak habis-habis. Rasul mengajarkan kepada kita baca salawat sebelum tidur 400 kali. Salawat apa yang diberikan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Siapa orang yang melazimkan 400 salawat ini, kata orang yang ketika dia diberikan ijazah dari Rasulullah kepada sahabat-sahabat, kepada tabi'in sampai kepada salafus saleh, maka orang ini dipastikan dia punya pohon duit. Artinya tidak pernah kekurangan uang. Ketika dia mau tidur, berbaca salawat sebanyak 400 kali dengan bacaan salawatnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang ketiga, kalau pengen dalam keadaan wafat husnul khatimah, kita ini bakalan mati. Kita ini bakalan mati. Siapa orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah, ingin dicabut umurnya dalam keadaan baik, dia mati dalam keadaan beriman, Rasul mengajarkan kepada kita ada salawat yang diberikan keistimewaan oleh Allah dari Rasulullah SAW, namanya salawat ummi. Siapa yang baca salawat ummi sebanyak 3 kali, ada beberapa bacaan yang ketika kita ingin mengamalkan salawat tersebut. Salawat ummi ialah A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi al-habibil ali al-qadril azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Saya dapat ijazah ini dari Kiai Abdul Hamid, daerah Pejaten, Pasar Minggu. Kiai Abdul Hamid ini berguru kepada Mbah Hamid Pasuruan. Mbah Hamid Pasuruan berguru kepada gurunya sampai kepada Rasulullah. Ini ijazah siapa orang yang mengamalkan salawat ummi
dibaca 3 kali. Bukan hanya sampai di situ, ada bacaan yang lain. Ulama mengajarkan kepada kita, siapa yang membaca raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya wa rasul. Siapa orang yang membaca raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah di pagi hari ba'da subuh, di malam hari setelah salat asar atau ba'da maghrib, cukup 3 kali. Kalau Allah cabut umurnya di pagi atau siang hari atau sore hari, maka orang tersebut berkategori wafat dalam keadaan husnul khatimah. Andai kata Allah cabut umurnya dalam keadaan sore atau malam hari atau tengah malam, maka Allah wafatkan dia dalam keadaan husnul khatimah. Yang terakhir adalah kalau kita ingin wafat dalam keadaan husnul khatimah, sering-sering baca ayat kursi setelah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu ini adalah yang diwajibkan oleh Rasulullah dari perintah Allah. Setiap kita sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, lazimkan baca ayat kursi minimal sekali. Siapa orang yang melazimkan surah ayat kursi, maka Allah akan giring orang tersebut wafat dalam keadaan perjalanan yang husnul khatimah. Jadi poin yang pertama, jangan benci para nabi dan para rasul. Orang yang benci nabi, orang yang benci rasul, seandainya kata dia ibadah di depan Ka'bah Baitullahil Haram puluhan tahun, ratusan tahun, ribuan tahun, maka amal ibadahnya ditolak. Karena apa? Ada benci kepada nabi, ada benci kepada rasul. Allah tidak redha orang yang ketika disayangi kepada Allah, disayangi kepada Rasulullah, dia benci, maka Allah tidak akan terima amal ibadah. Jadi jangan pernah benci para anbiya dan para rasul. Yang kedua, wa ali baitikum, didik anak-anak kita ini untuk mencintai zuriyah Rasulullah. Jangan pernah kita benci kepada para habaib, jangan kita benci kepada para ulama. Karena apa? Mereka sudah berjasa kepada kita. Kita tidak mengenal tentang Islam kalau tidak dihikayatkan, tidak diceritakan dari nas-nas para ulama. Maka berusahalah, cintailah ulama, cintailah auliya shalihin, karena dengan sebab mereka itulah kita bisa mendapatkan syafaat dan barokahnya dari dunia dan akhirat. Yang ketiga adalah wa qiraatul Quran. Orang yang ketika dia cinta kepada Al-Quran, kata Rasulullah, anak-anak kita ini dipinta untuk ngaji. Ingat, ngaji kalau kita belum sanggup tiap hari, belum mampu seminggu sekali, belum mampu sebulan sekali, jangan pernah melewati 40 hari. Ingat, kalau ada orang dia meninggalkan ngaji udah 40 hari, ingat, ini nanti ada tanda indikasi bahaya. Minimal ngaji kalau nggak mampu seminggu sekali, 2 minggu, nggak mampu sebulan, jangan sampai lewat 40 hari. Karena apa? Nanti Allah cabut dia punya keberkahan. Allah kirimkan dia tanda kemunafikan bahwa orang tersebut tidak mencintai agama Islam. Hati-hati. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Siapa orang yang menuntut ilmu, itu adalah bagian kewajiban baik laki muslim maupun muslimat perempuan. Ngaji ini, kenapa kita dipinta suruh ngaji? Karena dengan mengaji kita tahu ilmu agama Islam, kita tahu tentang ibadah. Karena kalau ibadah tidak tahu tentang ilmunya, fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Al-Imam Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya Mufti Betawi Jakarta di dalam sifat gobi mengatakan, siapa orang yang dia beribadah tanpa didasari dengan adanya ilmu, maka amalnya dia mardudatun la tuqbalu. Kasihan, makanya kita diminta untuk mengaji, tujuannya bagaimana menjalani hidup dalam keadaan baik, bagaimana ibadah yang baik, bagaimana berakhlak yang baik, bagaimana kita ingin selamat dunia akhirat. Makanya dipinta untuk mengaji, paling enggak mengaji dalam keadaan juz amakkah, Al-Qur'ankah, maulidkah, zikirkah. Yang paling terpenting jangan pernah meninggalkan tasdis taklim pengajian lebih dari 40 hari. Yang terakhir, ini kalau udah kemalaman nanti saya kasihan sama jamaahnya. Saya tadi dipesan sama Ustaz Ridwan, ini kalau memang nggak bisa dibikin ketawa jamaah. Saya sebetulnya kalau mohon maaf untuk menyampaikan tausiah memang nggak pernah bisa ketawa.
ketawa. Karena kalau bahas tentang ilmu, ya ilmu aja udah saya. Akan tetapi kalau udah guyonan itu di luar dari ini saya. Yang terakhir ialah kita ini manusia biasa, pasti punya banyak kesalahan dan dosa. Bagaimana caranya kita sebagai anak supaya tidak durhaka kepada orang tua? Rasul mengajarkan kepada 3 momen yang terakhir kita sebelum saya selesai. Jangan sampai kita hidup sebelum kita meninggal kita berkategorikan sebagai anak yang durhaka kepada kedua orang. Di dalam hadis, ridhallahi fi ridhal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridha Allah itu tergantung ridhonya orang tua. Murkanya Allah pun tergantung murkanya orang. Kalau kita punya orang tua meninggal, bagaimana caranya supaya kita bisa menyenangkan orang tua? Ada doa. Jikalau sebetulnya ini doa kalau pasnya ketika orang ini dalam keadaan baru meninggal. Tapi kalau dia sudah meninggal yang udah lama, bagaimana? Gak apa-apa, dibaca saja. Ada doa diajarkan Bu, di antaranya. Kalau kita mau ziarah kepada orang tua, dengan doa ini Pak, insya Allah Allah angkat dia punya siksa azab kubur. Andai kata disiksa, apa doanya? Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa bihaqqi ali sayyidina Muhammad la tu'adzib hadzal mayyit. Andai kata ini dalam keadaan siksa, dengan doa tersebut dibaca 3 kali, Allah akan angkat dia punya siksa azab kubur. Keistimewaan ini doa diajarkan oleh Rasulullah. Kalau orang tuanya masih ada, bagaimana cara berbakti? Paling enggak belajar jangan pernah menyakiti perasaan dan hati orang tua. Kalau orang tuanya udah meninggal, kita belum pernah ziarah. Ini ada yang paling enteng Bu. Ibu biasain, bapak biasain kita semua. Kalau ketika kita mendengar azan, ketika kalimat terakhir La ilaha illallah, langsung jawab. Ada satu keterangan di dalam hadis, siapa orang yang menjawab ketika dia kalimat Allahu Akbar langsung la ilaha illallah, langsung dijawab dengan doa, Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka orang tersebut dicatat oleh Allah termasuk orang yang dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Walaupun masih hidupnya dia sering nyakitin perasaan orang tuanya. Itu keistimewaan rahmat kasih sayang Allah. Dengan kita baca doa saja, mohon kepada Allah ampunan buat diri kita, buat kedua orang tua. Siapa orang yang dia baca menyambungkan kalimat azan, ketika kalimat la ilaha illallah dia sambungkan dengan kalimat doa orang tua, Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka Allah kategorikan, catat orang tersebut dia termasuk bagian anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Enak apa enggak Bu? Enak apa enggak Pak? Enak apa enggak? Itu enaknya kita tahu ilmu, makanya kita diminta untuk mengaji. Kesimpulannya adalah, jadikan maulid ini adalah bagaimana kita mencintai Rasulullah dengan berusaha mempraktekkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Ini termasuk udah kategori cinta. Kita sholawat, kita puji-puji Allah, kita puji-puji Rasulullah, bagian cinta. Pertahankan nilai ibadah ini, jangan sampai hilang. Karena apa? Maulid ini adalah bagaimana kita mencintai Rasulullah. Agar apa? Agar kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah baik di dunia maupun akhirat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.